Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muldimaini. Saya akan memaparkan assignment saya pada pertemuan 2. Yang pertama adalah farmakologi pada sistem neurologi yang merupakan rasa nyeri yang timbul dari kepala atau leher bagian atas tubuh. Untuk etiologinya yaitu sirkulasi pendarahan intracerebral, pendarahan subrakroid, dan cepolomeningitis. Terapi untuk patofisiologinya sendiri yaitu rangsangan nyeri bisa disebabkan oleh adanya tekanan fraksi di plasemen maupun proses kimia, dan jika struktur tersebut terletak pada ipun di atas teritorium cerebrali dirangsang, maka rasa nyeri akan timbul. Terasa menjalar pada daerah di depan garis vertikal yang ditarik dari kedua telinga kiri dan kanan melewati puncak kepalanya. Dan untuk terapinya sendiri ada farmakologi. Untuk farmakologi ada analgesik sederhana yaitu paracetamol, 5-HT agonis reseptor yaitu propanolol, dan ada beta blocker. Kemudian ada kalsium channel blocker, depresan antisiklik, dan antikonvulsan. Terapi non farmakologinya yaitu distraksi, QD imagery, teknik relaksasi nafas. Kemudian untuk multisklerosisnya, pengertiannya adalah suatu penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah definisi dari multiple sklerosis. Definisi multiple sklerosis ini adalah suatu penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat, baik otak maupun sumsum tulang belakang. Kemudian untuk etiologinya sendiri atau penyebabnya adalah terjadinya multisklerosis masih belum diketahui secara pasti. Namun para ilmuwan memperkirakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya multisklerosis ini. Penyebabnya belum ketahui, tetapi dugaannya berkaitan dengan arus dan mekanisme autoimun. Untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama adalah secara patofisiologi ini adanya lesi di multiple sklerosis akan memperhatikan gambar plak yang merupakan lesi demielisasi. Nah, plak ini akan menjadi patonomik fase akut. Kemudian sel radang, hilangnya milien, dan pembengkakan parenkim. Untuk tujuan terapinya sendiri yaitu pengembangan fungsi setelah serangan, pencegahan serangan, mencegah serangan baru, dan mencegah kecacatan. Kemudian untuk farmakoterapinya sendiri yaitu pengobatan relapse metilprednisolon, interferon beta, glatiramer asetat, natalizumab, dan latihan fisik. Selanjutnya adalah Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Apa itu penyakit Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit otak yang progresif lambat yang ditandai dengan gangguan memori dan akhirnya terjadi gangguan dalam penalaran, perencanaan, bahasa, dan persepsi. Kemudian untuk etiologi dari Alzheimer sendiri yaitu etiologi Alzheimer belum diketahui. Tapi ada faktor pendorong yaitu seperti penuaan, paparan zat toksik, hipo atau hipertiroid, diabetes, autoimun, radikal bebas, trauma, kapitis, stres, depresi berat, proses inflamasi, dan faktor genetik. Untuk farmakoterapinya ada obat golongan inhibitor, kemudian golongan inhibitor kolinesterase, contohnya galantramin. Untuk golongan antagonis reseptor NMDA, kemudian ada golongan obat non-konvensional seperti estrogen, dan ada antipsikosis seperti olanzapin, antidepresan seperti atalapram,
Kemudian ada terapi lain seperti benzodiazepin dan sebagainya. Untuk tujuan terapinya sendiri adalah terapi stimulasi, terapi perilaku kognitif. Untuk patofisiologinya sendiri yaitu didasari oleh gangguan sistem pemeliharaan sel saraf, yakni proses komunikasi, metabolisme, dan perbaikan sel saraf itu sendiri. Beberapa hipotesis mengenai patofis Alzheimer adalah pembentukan plat amiloid, neurofibrilari trangles, terus karena kerusakan sel saraf dan sinap akibat stres oksidatif dan reaksi inflamasi. Dan reaksi inflamasi yang dianggap berperan dalam pemburukan kondisi pasien. Sekian penjelasan saya terkait map yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.